Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya. Semoga tidak bosan mendengar suara saya. Oke, di video sebelumnya kita sudah latihan menggunakan impor soal ya. Impor soal menggunakan format icon ya. Saya sampaikan bahwasanya format icon itu dia tidak bisa gambar, tidak bisa simbol matematika, tidak bisa simbol-simbol ya. Dan dia terbatas formatnya. Jadi hanya teks saja ya. Nah, supaya kita mudah untuk impor soal berupa gambar dan lain sebagainya ya. Ini kalau pakai format icon kita mesti edit lagi manual satu-satu ya. Setelah diimpor kita edit manual satu-satu soalnya, ditambahin gambar, ditambahin suara dan sebagainya ya. Lumayan menyingkat waktu untuk impor soalnya, tapi lumayan menyita waktu untuk editingnya ya kalau kita banyak menggunakan gambar atau menggunakan simbol-simbol matematik. Oke, saya akan menyampaikan ya cara supaya kita mudah untuk memasukkan soal yang ada simbol matematikanya ya. Sebagai contoh, ini ada soal ya. Ini ada table, kemudian ada pangkat-pangkat seperti ini ya. Lalu ada simbol-simbol yang lainnya ya. Nah, ini kebetulan cuma sedikit ya, hanya sekitar hanya 20 soal ya. Oke. Tapi konsep prinsipnya sama ya, prinsipnya sama. Baik. Kuncinya adalah saya akan buka yang lain ya, yang ada yang lain. Nah, ini matematika bismil. Nah, ini. Oke. Yang ini saya tutup saja. Oke, nah ini ada pangkat-pangkat seperti ini ya. Lalu ada soal cerita, ada simbol-simbol ya. Oke, kemudian ada gambar grafik ya, ada simbol-simbol, ada tabel ya, segala macam ya. Seperti itu ya. Kemudian tabel seperti ini ya. Ada matriks ya. Ada matriks. Ini matriks ya. Kemudian ada soal esainya juga. Sini ada diagram, gambar. Ya, pokoknya matematika lah gitulah ya. Ada esai juga ya. Oke, baik. Cara membuatnya cukup mudah ya. Pertama, buka file Microsoft Word seperti biasa. Kemudian di bagian awalnya untuk pilihan ganda kasih tulisan multiple choice ya. Sebentar. Kasih tulisan multiple choice seperti ini ya. Wajib nih. Dan tulisannya harus pas, multiple choice ya. Jangan ditambahkan macam-macam. Oke. Apakah harus bold? Tidak. Ini saya hanya untuk menekankan saja. Kemudian yang kedua, setiap soal ini harus dalam bentuk bullet and numbering ya. Dia pakai bullet and numbering ya, jadi jangan pakai satu biasa gitu, harus bullet and numbering. Begitu juga kunci pilihan optionnya, dia harus bullet and numbering. Jadi kalau belum bullet and numbering, dijadikan bullet and numbering seperti ini ya. Oke, itu kuncinya. Baik, ini harus bullet and numbering. Oke. Kemudian ditutup dengan ANS titik 2 spasi baru kunci jawaban. Ingat, saya perbesar ya. Lihat di sini ANS tidak pakai spasi. Kemudian baru spasi di sini, baru kunci jawabannya. Jadi jangan ada spasi antara titik 2 dan ANS-nya, tulisan ANS. Dan harus ANS, jangan pakai answer ya. Ingat ya, harus ANS, jangan pakai answer. ANS titik 2
spasi baru kunci jawaban. Nah, untuk simbol matematika seperti ini harus menggunakan equation. Equation itu cara nyarinya adalah di insert ya. Di sini ada equation. Nah, ini harus pakai ini ya. Misalkan ya ini dia nih. Insert the equation misalkan ya. Nah, ini misalkan fractionnya seperti ini, misalkan 3/4. Ini harus pakai equation. Kalau tidak pakai equation, dia tidak akan impor ke pertanyaan ya, modulnya tidak akan terimpor ya. Oke, ini saya hapus ya, saya hapus equationnya karena kita tidak butuh itu ya. Maaf. Lalu bagaimana dengan kunci opsi jawabannya? Juga sama, ini harus pakai equation ya, karena dia berupa simbol matematika ya. Harus pakai equation, jangan tidak pakai equation, karena kalau tidak pakai equation pasti tidak akan terimpor ya. Baik, sudah paham ya, untuk simbol matematik harus pakai equation ya. Baik, bagaimana kalau ada simbol seperti ini? Ini juga sama ya, harus masukin pakai equation. Misalnya ya, dia tidak pakai equation, harus pakai equation di sini ya. Jelas ya? Oke. Untuk gambar ya, untuk gambar ini harus menggunakan gambar dan tidak di crop di Microsoft Word. Karena kita tahu ya, Microsoft Word itu ada fungsi crop ya, di picture tool-nya ini. Dia ada fungsi crop ya, untuk memotong gambar. Nah, ini jangan di crop di Microsoft Word. Jadi cropnya di luar dari Microsoft Word. Setelah masuk ya, tinggal di insert picture berarti. Insert ya, picture. Nah, masukin gambar, misalkan gambarnya ini, gitu ya. Oke. Misalkan gambarnya ya. Nah, setelah masuk ya, nanti di gambar biasanya ada seperti ini, layout option. Nah, yang diaktifkan adalah inline with text ya, jangan yang lain. Jadi ingat, inline with text. Oke, saya ulangi, inline with text, ini yang diaktifkan. Baik, kalau table bikin seperti biasa, tapi dibikin satu baris setelah teks ya, jadi jangan di samping teks, tidak boleh. Walaupun nih misalkan ini mau ditaruh di samping teks ya, teksnya mau di samping sini, tidak boleh. Jadi table harus berdiri sendiri seperti ini ya. Baik, itu kuncinya ya. Nah, untuk esai perhatikan, sebelum memulai esai, nah ini esai, ada kata kunci esai ya, ESSAY ya. Soalnya juga pakai bullet numbering, diaktifkan ya. Kemudian di bawah soal esai 1 ini kita masukkan kunci jawaban. Formatnya sama, ANS.2 spasi kunci jawabannya ya. Begitu seterusnya. Oke. Tabel segala macam sama, kuncinya sama, peraturannya dengan yang di pilihan ganda. Nah, kalau sudah selesai, ini yang terpenting, kita klik file, kemudian save as, lalu kita letakkan dia mau disimpan di mana ya. Ini seperti biasa pada saat kita mau nyimpan file ya. Ini saya akan setting di soal-soal ya. Di soal-soal 2019 CBT. Oke. Namanya silahkan diatur ya, mau nama apa. Ini yang terpenting, save as type-nya ini harus rich text format ya. Dan tolong diperhatikan, ada beberapa versi Microsoft Office yang tidak support dengan exam view ya. Namun kalau exam view terbaru dia sudah support. Untuk exam view yang lama-lama dia tidak support ya. Jadi mesti diperhatikan ya, nanti diuji coba saja ya, dia berhasil atau tidak. Oke, jadi save as tipenya harus diperhatikan ya, adalah rich text format ya.
Kalau sudah, klik save. Set. Oke. Sudah selesai, di save. Kita tutup dulu. Ya, ingat ditutup ya. Jangan sampai tidak ditutup. Kalau tidak ditutup nanti akan menimbulkan error. Baik. Setelah itu jalankan exam view import utility. Nah, ini kalau mencari gini aja. Ya, nah ini dia. Exam view import utility. Oke. Ini diklik next saja. Nah, ini adalah folder di mana kita menyimpan file RTF tadi, ya. Kita buka di sini, ya, arahkan ke folder yang tadi kita simpan. Dokumen ajar. Oke. Soal. Nah, ini. Oke, ini tadi foldernya kita taruh sini ya. Klik select. Nah, ini muncul. Ya. Nah, di sini ada MTK Bisman. Tadi kita simpan ini ya, MTK Bisman. Kita klik ya. Kemudian untuk hasilnya ini supaya gampang ya, biarkan saja seperti ini ya. Kita select. Oke, dia sudah masuk seperti ini ya. Kita klik next. Ini biarkan saja defaultnya, next, finish. Oke. Nah, kalau dia berhasil akan muncul seperti ini. Ini ada 35 soal ya, 30 soal multiple choice, 5 soal esai ya. Import completed ya. Seperti ini. Berarti tidak ada kesalahan. Kalau ada kesalahan nanti ditulis sama dia. Oh, soal nomor 1 salah, soal nomor 3 salah, nomor 4 salah. Nanti kita cek lagi di setting Microsoft Word kita. Salahnya di mana? Bisa jadi dari bullet numberingnya atau pengaturan format picture-nya. Tapi yang paling sering adalah di bullet numbering. Ya, di bullet numbering itu yang 1, 2, 3, 4 dan ABCD-nya itu biasanya suka bermasalah. Nah, itu tolong dicek, diperhatikan kembali, diedit lagi. Ya, setelah selesai, lakukan fungsi yang sama di file import lagi, import lagi ya. Diatur lagi di sini, select lagi. Begitu seterusnya. Tapi ingat, sebelum diimport ya, sebelum diimport itu filenya harus ditutup dulu ya. Baik. Kalau sudah diimport, ya, kemudian kita masuk ke exam view test generator. Ya. Test generator. Nah, ini. Exam view. Test generator. Oke. Baik. Kita pilih open an existing question bank. Baik. Nah, ini tadi ya, MTK Bisman ya. Oke, klik open. Nah, ini tadi kita soal ini. Nah, bisa dilihat ya. Ini simbol matematikanya sudah ada. Kemudian gambarnya juga sudah ada ya. Kita cek semuanya sudah benar atau belum. Kalau misalkan belum ya, kita perbaiki lagi. Tadi saya bilang ada simbol. Nah, ini lihat ya. Matriksnya sudah oke ya. Ya, ABCD-nya sudah oke. Nah, ini sudah kebaca semua ya. Enak kan? Ya, sudah kebaca semua. Tapi belum selesai ya. Belum selesai. Nah, setelah ini apa yang harus dilakukan? Kalau kita yakin bahwa soal ini sudah betul formatnya, kita tidak perlu melakukan perbaikan lagi. Maka ya, ini esainya ya. Langkah berikutnya adalah kita save ya. Oh ya, kalau untuk memperbaiki misalkan ada soal yang salah ya. Kita double klik saja seperti ini, kemudian kita perbaiki di sini ya. Kalau sudah selesai, klik record. Ya, saya ulangi, double klik di soal yang salah, kita perbaiki di sini ya. Kemudian klik record. Nah, ini sudah, klik save. Baik. Lalu kita file ya. Langkah selanjutnya adalah kita ekspor. Ekspor gunakan Blackboard 7190. Ya. Saya letakkan dia posisinya biar gampang ada di data ya. Ini harus diingat ya Bapak Ibu, posisi penyimpanannya soal-soal kemudian 2019 gitu. Oke.
saya taruh di sini MTK Bismen. Ya. Klik save. Nah, name-nya ini kita samakan saja MTK Bismen supaya kita nggak lupa ya. Kemudian ini image directory, ini untuk pengaturan gambar di modulnya ya. Kita samakan saja MTK Bismen supaya tidak pusing kita ya, supaya tidak bingung. Klik OK. Oke, sudah keimpor ya. Sudah selesai? Belum. Ya, belum selesai. Satu langkah lagi ya. Seperti biasa di modulnya kita tambahkan kuis. Ya, kita tambahkan kuis di sini. Latihan 3 misalkan. Latihan MTK lah ya, biar nggak terlalu pusing ya. Untuk yang lainnya saya tidak atur ya, tidak terangkat lagi karena sudah. Simpan dan tampilkan. Oke. Kalau sudah, seperti biasa, kita menuju bank soal. Ya. Klik import, lalu cari Blackboard. Ya. Kemudian choose file. Kita upload ya. Nah, ingat tadi taruh di mana? Nah, ini dia nih, MTK Bismen. Ya. Dan ingat, filenya itu berupa zip folder seperti ini ya, Bapak Ibu ya. Ingat ya. Nah, ini berupa ini nih. Jangan yang lain ya. Ini dia. Foldernya berupa zip ya, atau compressed zipped folder ya. Bukan yang ini nih, bukan. Yang ini. Zipped folder. Oke. Klik open. Upload. Ya. Kemudian klik import. Baik, kita tunggu hasilnya. Semoga berhasil ya. Nah, alhamdulillah sudah berhasil ya. 35 soal dari berkas ya, 30 soal PG, 5 soal esai. Oke, kita lihat. Baik, klik lanjut. Nah, ini dia. Ini esainya ya. Kemudian kita lihat yang ada gambarnya. Nah, ini dia. Ya. Sudah oke kan? Format matematikanya tidak berubah ya. Kemudian di sini ada gambar grafik. Kita lihat gambar grafik. Nah, ini ya. Sudah oke juga ya. Simpangan baku ini tabel ya. Oh, yang tabel. Kita lihat yang tabel. Tabel tidak ya. Tadi kan kita ada tabel ya. Data di bawah ini. Nah, ini tabel. Tabel udah ada ya. Nah, enak kan? Oke. Kalau sudah, kita kembali ke soalnya. Latihan MTK. Edit quiz ya, seperti biasa. Add from question bank. Nah, di sini belum muncul nih. Ya. Muncul di mana? Pilih kategori. Nah, ini dia. Ada MTK Bismen. Ya, ada MTK Bismen. Ini dia. Kita tambahkan semuanya. Kemudian klik add selected question to the quiz. Oke, nah ini sudah selesai. Tingkat tertinggi kita masukkan 100 ya. Klik simpan. Kemudian kocok pertanyaan, maka dia akan shuffle ya. Oke. Baik. Kalau sudah ya, nanti kita bisa lihat di sini ya. Preview quiz now, start attempt ya. Nah, ini. Hanya saja bisa dilihat ya di sini setelah 1 PG, nomor 2 ternyata langsung esai ya. Ini akan menyulitkan siswa nantinya ya. Begitu juga jadi tidak konsisten ya, tidak tidak berurutan antara PG dan esai kok jadi selang-seling seperti ini. Nah, nanti kita bisa atur ya pengaturan tampilan soal ini. Kita kembali ke latihan MTK ya. Kemudian kita edit di administrasi, edit quiz ya. Baik. Nah, di edit quiz ini supaya pengaturannya bagus ya. Ya, kita tambahkan yang namanya section ya. Kita tambahkan yang namanya section di sini untuk PG-nya. Untuk PG-nya ini ada soal antara esai dengan PG.
di halaman ini ya. Kita tambahkan section dengan cara klik, kemudian new section heading. Baik, ini supaya esai dan PG tidak bersambung ya. Kita tulis di sini pilihan ganda. Ya. Ini untuk PG boleh kita kocok pertanyaan ya. Nah, di bagian atas ini juga kita pilih ya, sectionnya, tambahkan sectionnya di sini namanya esai. Ya. Kita kocok pertanyaan, oke. Ya, pilihan ganda kocok pertanyaan, oke. Jadi kalau misalkan soalnya berurutan, kocok pertanyaannya tidak usah diaktifkan. Ya. Tapi kalau kita pengen soal itu terkocok ya, terrandom, ya kocok pertanyaan diaktifkan. Oke. Paham ya? Nah, ini pilihan ganda. Kalau kocok pertanyaan tidak diaktifkan, soalnya akan berurutan tampilnya. Tapi kalau kocok pertanyaan diaktifkan, maka dia akan random. Baik. Kita sudah dapat ya 2 section, ada esai, ada pilihan ganda. Nah, sekarang kita cek. Kita simpan. Kita cek latihan MTK, review quiz no, start time. Nah, ini di sini ada 2 section, ada esai, ada pilihan ganda. Jadi esai ya esai semua. Ya. Jadi tidak tercampur antara esai dan pilihan ganda. Ini pilihan ganda semua, dia tidak tercampur. Nah, itu fungsinya. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan untuk tutorial kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.